Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Heru Kurniawan yang dibimbing langsung oleh Pak Suherman, SPD. Yang dimana Bapak sendiri akan mengajar kelas 8 semester 1, yaitu tentang gerak benda makhluk hidup di lingkungan sekitar. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu materi gerak benda. Benda yang dikatakan bergerak itu apabila mengalami perubahan posisi dari titik acuan yang sebelumnya diam, benda tersebut diam. Bila berubah posisi saja itu benda tersebut dapat dikatakan bergerak. Baik itu berupa lintasan lurus, berbelok, maupun tidak beraturan, yang penting dia sudah berubah dari posisi semulanya. Benda dikatakan bergerak itu apabila sudah memiliki jarak, waktu, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nanti kita akan mempelajari selanjutnya. Di samping ini ada sebuah gambar, yaitu ilustrasi dari jarak rumah ke sekolah. Misalkan jika diukur jarak rumah ke sekolah itu adalah 2 km, maka untuk pulang baliknya menjadi 4 km. Itu adalah jarak tempuhnya, tetapi untuk perpindahan akan menjadi 0, yang dimana sebelum kita akan awal dari rumah kembali ke rumah, tentulah kita tidak akan berpindah, yaitu dimana perpindahan ini adalah posisi awal dikurang posisi akhir. Jika yang sebelumnya berada di rumah dan kembali ke rumah, maka hasilnya akan tetap, yaitu menjadi 0, tidak ada perubahan. Dan kita misalkan pada gambar di samping ini adalah seorang atlet, yang dimana seorang atlet tersebut itu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 detik. Dengan kata lain, atlet tersebut itu mampu menempuh jarak 5 meter setiap detiknya. Nah, 5 meter setiap detiknya ini disebut dengan kelajuan. Dengan rumus V sama dengan S per T. S tersebut adalah jarak dan T itu adalah waktu, yang dimana S itu adalah 30 meter, sedangkan T itu adalah 6 detik. Jadi 30 dibagi 6 sama dengan 5 meter per detik kecepatan si pelari tersebut. Apa perbedaan dari kelajuan maupun kecepatan? Kelajuan di sini adalah untuk mengukur jarak tempuh, yaitu jarak tempuh itu sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di mana jarak tempuh di sini adalah panjang lintasan yang dilalui gitu. Sedangkan untuk kecepatan itu adalah perpindahan gitu. Yaitu perpindahan itu kan dari posisi awal ke posisi akhir gitu, dibagi dengan waktu, itu akan menghasilkan kecepatan. Jadi jangan samakan kelajuan dengan kecepatan. Kelajuan ini untuk jarak tempuh, sedangkan kecepatan ini untuk perpindahan. Jangan sampai salah. Selanjutnya ada gambar di atas itu. Gambar di atas ini adalah tentang percepatan dan perlambatan, yang bisa kita simbolkan dengan A, huruf A, yang dimana mobil yang dipercepat itu ketika menjauhi lampu, sedangkan diperlambat ketika mendekati lampu, yang dimana rumus perlambatan dan percepatan atau percepatan ini yaitu adalah perubahan V dibagi dengan perubahan waktu, yaitu perubahan V itu adalah perubahan dari kecepatan, sedangkan perubahan T itu adalah perubahan waktu, itu dimana kecepatan dibagi waktu akan menghasilkan A, yaitu percepatan. Dan untuk percepatan yang telah ditetapkan yaitu adalah percepatan gaya gravitasi bumi, yaitu dimana dengan nilai tetapnya 9,8 meter per sekon kuadrat, sedangkan yang telah dibulatkan itu akan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang biasa kita ambil adalah 10 meter per sekon kuadrat supaya lebih simpel untuk dikali maupun dibaginya. Selanjutnya kita akan memasuki gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan, yang dimana
Gaya ini dapat dibedakan menjadi gaya sentuh maupun gaya tak sentuh. Gaya sentuh ini ada di mana terdiri dari ada gaya gesek dan gaya otot. Yang gaya otot ini yaitu akibat dari koordinasi antara si otot maupun si tulang rangka gitu. Nanti akan dipelajari. Selanjutnya ada gaya gesek, yang dimana gaya gesek ini adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan gitu. Selanjutnya ada pula gaya yang tak sentuh. Gaya tak sentuh ini ada gaya magnet dan gaya gravitasi, yang dimana gaya magnet ini adalah akibat dari si magnet tersebut yang secara tidak langsung dapat menggerakkan paku maupun besi semacamnya gitu, dapat bergerak akibat gayanya tersebut. Selanjutnya ada gaya gravitasi, itu sudah kita tahu yaitu gaya tarik bumi gitu. Jadi tidak perlu bumi itu menarik langsung, tetapi akibat gayanya ini spontan, apapun itu bendanya maka akan tertarik oleh bumi, yang disebut dengan gaya gravitasi. Selanjutnya kita akan memasuki hukum Newton. Hukum Newton ini ada 3 buah, yaitu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton ini dapat disebut juga dengan hukum kelembaman ya. Kelembaman yang dimana setiap benda yang diam bila tidak dipengaruhi oleh gaya apapun maka akan tetap diam, dikarenakan tidak ada pengaruh dari gaya tersebut. Yang dimana di sini akan dirumuskan menjadi sigma F sama dengan 0. Kemudian kita misalkan contohnya itu ketika Ananda sedang naik motor merem itu spontan badan Ananda akan terdorong ke depan gitu. Itu akan spontanitas akan badan Ananda akan mempertahankan tubuh supaya badan Ananda tidak terdorong ke depan. Jadi akibat dari itu maka bila gaya mempengaruhi maka benda tersebut akan bergerak, bila benda tidak ada yang mempengaruhi gaya maka tersebut akan diam. Selanjutnya ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini bisa dikatakan dengan percepatan, yang dimana rumusnya yaitu sigma F sama dengan M kali A, atau juga A sama dengan sigma F dibagi dengan M, yang dimana sigma F ini adalah gaya, yaitu jumlah gaya yang dipengaruhi, yang dimana memiliki arti yaitu semakin banyak gaya yang digunakan, jika M itu sama dengan tetap maka percepatan semakin tinggi gitu. Jadi misalkan seperti gambar di samping itu gayanya yaitu 100 Newton, sedangkan massa yang pertama itu adalah 2 kg. Lalu yang kedua memiliki gaya yaitu 200 Newton, sedangkan memiliki massa yang sama yaitu 2 kg. Jadi dapat kita simpulkan bahwa percepatan dari dua benda tersebut maka yang paling cepat percepatannya itu adalah yang di bawah, yaitu 200 dibagi dengan 2, maka hasilnya dengan 100 Newton kilogram. Untuk selanjutnya kita akan memasuki hukum 3 Newton, yaitu bisa dikatakan dengan aksi reaksi, bukan aksi kurang reaksi ya, tapi aksi reaksi, hubungan aksi dengan reaksi, yang dimana dirumuskan yaitu sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi, yang dimana jika suatu benda mengirim sebuah gaya maka benda tersebut akan mendapatkannya gaya yang sama, cuman bedanya berlawanan. Misalkan ketika Ananda sedang berenang, itu pasti aksi yang pertama tangan Ananda pasti mengarah ke belakang, maka tubuh Ananda akan tertolak ke depan gitu. Jadi aksinya ke belakang,
reaksinya akan ke depan gitu. Lalu kita contohkan pula di roket. Misalkan roket akan memberikan aksi ke tanah, yaitu dengan semburan api, sehingga terlontarlah badan roket ke atas gitu. Akibat dari aksi tersebut, sehingga reaksinya akan ke atas, yaitu terbang gitu. Dan di sini Bapak akan memberikan tugas kepada Ananda sekalian, yaitu di mana ada teka-teki silang IPA kelas 8 ini yang Bapak buat sendiri. Ananda mohon dikerjakan di double folio serta berikan alasannya dari jawaban tersebut gitu. Mengapa Ananda jawabannya ini gitu. Ya baik, itulah yang dapat Bapak sampaikan atas materi Bapak pada saat ini. Bila ada yang salah dalam penyampaian Bapak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.